Bab 171. Maaf. Wajah Tango Tuoba muram. Dia menatap Mileye. Jika bukan karena waktu yang spesial, dia pasti sudah menyerangnya. Apakah orang ini gila? Situasi apa ini? Pada titik ini, tim kavaleri api hitam telah tiba. Mileye tiba-tiba berbalik. Saat berikutnya, dia menyeringai, lalu menyatukan tangannya, dan kemudian menarik ke kedua sisi. Dalam sekejap, sebuah kotak muncul di depannya. Saat berikutnya, 12 sinar emas melintas di lapangan, dan dalam sekejap, 12 sosok emas muncul di depan Mileye dan Tango Tuoba. Kedua belas sosok emas perlahan membuka mata mereka, dan dalam sekejap, 12 sinar cahaya keemasan keluar dari mata mereka. Bum bum bum. Beberapa meter jauhnya, beberapa kavaleri api hitam yang di depan pun terhempas, dan saat berikutnya, 12 cahaya keemasan melintas di lapangan. Bang bang bang. Ketika 12 sosok emas bergegas maju, kavaleri api hitam itu terlempar satu persatu. Melihat pemandangan ini, Munadili benar-benar tercengang. Siapa kedua belas sosok emas ini? Begitu menakutkan. Tidak jauh dari situ, jantung Mileye meneteskan darah, karena 12 pria emas ini melahap lebih dari 1 juta batu kualitas spiritual super dalam sekejap. Batu spiritual kualitas super yang dia simpan habis dalam sekejap. Harus mendapatkannya kembali. Mileye menarik napas dalam-dalam. Ia memegang pedang keindahan spiritual dan menunjuk ke arah Munadili yang tidak jauh dari situ, sambil menyeringai, lihat baik-baik. Suara itu terdengar, telapak tangannya mengendur, dan pedang keindahan spiritual melesat keluar, dan selusin kepala kavaleri negara Chu langsung terlempar beberapa meter. Dalam sekejap mata, pedang keindahan spiritual membuat tebasan ke kiri, dan darah pun berceceran, lalu selusin pasukan kavaleri negara Chu terpotong di bagian pinggang. Sebelum itu berakhir, Mileye merentangkan tangannya, dan 2 pisau beayangan cepat tiba-tiba terbang keluar sejauh belasan kaki dari sisi kiri dan kanannya. Puluhan orang jatuh ke tanah dalam sekejap, darah menetes dari alis mereka. Pembantaian. Pada saat ini, kavaleri negara Chu di sekitar Mileye mundur satu demi satu. Saat menatap Mileye, mata mereka penuh kengerian. Mileye mengangkat kepalanya untuk menghadap Munadili di udara dan menyeringai, apakah itu bagus? Suara itu terdengar, dan dia menunjuk ke kanan dengan sapuan. Jelek. Cahaya pedang menebas secara horizontal hingga 20 kaki jauhnya. Jelek. Selusin alis prajurit negara Chu langsung ditembus. Darah mengalir kemana-mana. Di udara, Munadili menatap Mileye, tangan kanannya menggenggam erat. Mileye membuka tangan kanannya dan pedang keindahan spiritual kembali ke tangannya. Dia menghadap ke arah tidak jauh. Saat ini, tim kavaleri api hitam sudah tenang. Mereka bekerja sama mengepung ke-12 orang emas ini, tetapi juga tidak berdaya terhadap mereka. Kemampuan bertahan 12 orang emas ini terlalu aneh. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak saling menekan. Dan tanpa pengekangan kavaleri api hitam, Mileye punya waktu luang. Pembantaian. Dalam waktu kurang dari setengah jam, beberapa jenderal senior dalam kelompok kavaleri negara Chu telah dibunuh olehnya. Seluruh prajurit negara Chu dalam kekacauan. Pada saat ini, bunyi keras terdengar tiba-tiba dari langit yang jauh. Ketika itu berbunyi, kavaleri api hitam itu berhenti, dan saat berikutnya, mereka mulai mundur perlahan. Menarik pasukan. Melihat adegan ini, wajah Munadili berubah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke ujung langit. Tunggu sebentar. Bunyi itu berhenti, begitu pula kavaleri api hitam. Munadili menoleh untuk menatap Mileye, dan aura kekerasan terus terpancar darinya.
Mileye menghampiri Munadili dan berkata sambil tersenyum, mau turun tangan sendiri. Ayo coba. Munadili menatap Mileye lama, dan akhirnya, dia menyeringai, jika aku tidak membunuhmu, aku benar-benar tidak tenang. Akademi Changmu tidak akan tenang. Suara itu terdengar, dan dia menamparkan Mileye dengan tamparan. Melihat bahwa Munadili benar-benar bergerak, wajah Mileye berubah drastis, dan pada saat ini, Tango Tuoba yang diam sebelumnya, tiba-tiba muncul di depannya. Tango Tuoba menarik tangannya, dan dalam sekejap, kilat hitam perisai yang memancarkan guntur muncul di depannya dan Mileye. Ketika telapak tangan Munadili mengenai, tiba-tiba muncul petir yang dahsyat dari perisainya. Namun saat telapak tangan Munadili mengenai, halilintar tersebut menghilang tanpa bekas dalam sekejap, dan telapak tangan itu mengenai sepenuhnya. Bang! Perisai di depan Tango Tuoba langsung hancur. Saat berikutnya, Tango Tuoba dan Mileye langsung terbang ratusan kaki. Akhirnya, keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Di mana mereka mendarat, tanah dalam radius ratusan kaki berada hampir retak terbuka dalam sekejap. Di tanah, darah mengalir dari sudut mulut Mileye, dan pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur. Seolah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat berdiri, dan dia memeluk Tango Tuoba. Darah juga mengalir dari mulut Tango Tuoba, tidak hanya di mulutnya, tetapi juga di 7 lubangnya. Kepala Mileye menjadi kosong. Tango Tuoba memandang Mileye, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi begitu mulutnya terbuka, darah terus mengalir. Mileye memeluk Tango Tuoba dengan erat, tangan kanannya yang gemetar mengusap sudut mulut Tango Tuoba dengan ringan, dan berkata dengan suara gemetar, kenapa kamu begitu bodoh? Itu master di atas alam ribuan semesta. Tango Tuoba memandang Mileye, darah masih mengalir dari mulutnya, dan pakaian di dadanya sudah diwarnai merah. Pada saat yang sama, aura pada dirinya semakin lemah saat ini. Pukulan master di alam 1000 semesta, seberapa menakutkan. Mileye memeluk Tango Tuoba dengan erat, tubuhnya terus-menerus gemetar. Melihat Mileye dengan rasa sakit seperti itu, secara bertahap, warna kompleks muncul di mata Tango Tuoba. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya, seolah menyentuh wajah Mileye, tetapi itu jatuh lagi begitu dia mengangkatnya. Pada saat ini, Nadia Jiang dan Benet Mo dan yang lainnya juga mengepung, menatap Mileye dan Tango Tuoba di tanah. Nadia Jiang dan yang lainnya tercengang. Di kejauhan, setelah Munadili menembak, dia tidak memilih untuk terus menembak, tetapi melihat sekeliling dengan waspada. Dia tidak akan pernah melupakan Dewa Pedang yang mengenakan rok polos itu. Dia sudah bergerak sekarang, dan dia siap untuk mati. Tetapi sekarang, setelah dia bergerak, dia sedikit panik. Namun, dia menemukan bahwa ketika dia menembak, Dewa Pedang tidak muncul. Dewa Pedang itu tidak muncul sampai setengah jam kemudian. Kali ini, seluruh tubuh Munadili tiba-tiba santai, lalu dia tertawa terbahak-bahak, tidak muncul. Haha, tidak muncul. Mengatakan itu, dia memandang Mileye di kejauhan, wajahnya penuh kegilaan. Ternyata kamu selalu sok hebat, gurumu tidak akan muncul sama sekali, aku ditipu parah olehmu. Pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, dengan lembut meletakkan Tango Tuoba di tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulut Tango Tuoba, maaf. Mengatakan itu, dia perlahan berdiri dan berjalan menuju Munadili tidak jauh. Di tanah, Tango Tuoba mengulurkan tangannya, tetapi begitu dia mengulurkannya, tangan itu jatuh lagi, dan kemudian matanya perlahan tertutup. Mileye perlahan berjalan menuju Munadili, tangannya terkepal, wajahnya sangat tenang. Munadili menyeringai, mau membunuhku.
Mileye meletakkan tangan kanannya di dadanya perlahan. Bunuh orang ini, aku akan mencari aturan kedua Tao dan melepaskanmu dari menara. Sesaat hening, tiba-tiba, tubuh Mileye bergetar hebat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, ternyata ada dua bola mata. Dua mata biru samar. Bersambung. Bab 172. Kamu juga sudah mati. Saat Mileye membuka matanya, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, itu tidak lebih lemah dari aura yang dipancarkan oleh Munadili. Merasakan aura pada Mileye, Munadili tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Dia tahu bahwa ada beberapa kekuatan gaib dan rahasia di dunia yang dapat meningkatkan sementara tingkatan alam seseorang. Namun, dia belum pernah melihat tingkat promosi ke levelnya sebelumnya. Alam mahir gaib langsung naik ke levelnya, ini melewati 3 tingkatan alam. Ini tidak mungkin. Tetapi pada saat ini, Mileye benar-benar melakukannya. Pada hari ini, Mileye terlalu mengejutkannya. Tidak, itu menakutkan. Kali ini, dia benar-benar takut. Tidak jauh, Mileye berjalan perlahan menuju Munadili. Setiap kali dia melangkah, seluruh bumi bergetar hebat. Semakin kuat, seolah tidak ada habisnya. Munadili tiba-tiba nyengir, di atas alam 1000 semesta. Mustahil, kupikir kamu bertingkah seperti hantu. Suara itu terdengar, dia maju selangkah, dan menunjuk Mileye. Begitu dia menunjuk, ruang di depan, Mileye, tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, jari raksasa ilusi tiba-tiba muncul di depan Mileye. Kekuatan kuat yang terkandung dalam jari raksasa itu langsung membuat ruang di depan Mileye terdistorsi. Pada saat ini, 5 jari tangan kanan, Mileye, tiba-tiba menekuk ke dalam, membentuk bentuk cakar. Bang! Dalam sekejap, jari raksasa di depan, Mileye, langsung hancur. Pupil Munadili mengecil dan suaranya hilang, bagaimana mungkin? Tidak, itu benar-benar tidak mungkin, kamu tidak dapat mencapai di atas alam ribuan semesta. Pada saat ini, Mileye tersenyum dingin. Senyum ini tidak seperti senyum manusia, dan para prajurit di sekitarnya tampak ngeri. Mileye tiba-tiba maju selangkah. Dengan langkah ini, dia langsung menghilang di tempatnya. Ini tidak lagi cepat, tetapi teleportasi. Melihat hilangnya, Mileye, wajah Munadili berubah drastis. Dia melangkah maju, lalu meninju. Pukulan ini langsung mengguncang ruang di depannya dengan keras. Alam ribuan semesta dapat mendistorsi segala sesuatu sampai batas tertentu, dan di atas alam ribuan semesta, sampai batas tertentu, dapat menggunakan segala sesuatu. Pada saat ini, ia menggunakan kekuatan ruang dan sifat khusus ruang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tingkatan alam ini bernama Alam Arhon. Kendalikan hukum, kendalikan hukum, kendalikan semua hukum di dunia. Pukulan Munadili bukanlah pukulan sederhana, bisa dikatakan pukulan ini bisa langsung menghancurkan sebuah kota. Namun, dengan pukulan seperti itu, ia ditangkap oleh cakar, Mileye. Tertangkap. Melihat pukulannya ditangkap oleh cakar, Mileye, Munadili tercengang. Pada saat ini, kekuatan di tinjunya juga meletus, tetapi tiba-tiba ditangkap oleh cakar Mileye. Mileye tiba-tiba mengepalkan tinju Munadili dan membalikkan tangannya. Klik. Seluruh lengan Munadili hancur seketika dan darah berceceran. Munadili ketakutan dan hendak mundur, namun pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat. Sebelum Munadili sempat bereaksi, Mileye
mencengkram tenggorokan Munadili, dan dalam sekejap, Mileye telah muncul 100 kaki dengan mencekik tenggorokan Munadili. Begitu dia berhenti, Mileye membanting tenggorokan Munadili ke tanah. Bang! Tanah hancur dan kepala Munadili langsung masuk ke dalam tanah. Mileye menginjak kepala Munadili. Bang! Kepala Munadili masuk lebih dalam, dan tubuh serta kakinya bergetar hebat di tanah. Mileye melirik dingin Munadili di tanah, dan saat berikutnya, dia meraih kedua kaki Munadili, dan kemudian menariknya ke kedua sisi hingga robek. Klik. Dalam sekejap, Munadili langsung terbelah dua. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan langsung ngeri. Seorang Master Alam Arhon dibunuh oleh Mileye seperti ini. Tidak jauh, Mileye menoleh dan melihat sekeliling. Para prajurit di sekitarnya mundur dengan keras. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa berjalan. Mata Mileye tiba-tiba melihat ke langit, dan ada sedikit keserakahan di matanya. Kebebasan. Dia tidak bebas untuk waktu yang lama. Perlahan, matanya perlahan tertutup. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat kelompok kavaleri api hitam tidak jauh, dan saat berikutnya, dia mengayunkan cakarnya. Bang! Di kejauhan, kelompok kavaleri api hitam jatuh ke tanah dalam sekejap. Dalam sekejap, darah tumpah dari baju besi, dan 100 orang itu tewas semua. Tapi baju besi dan perlengkapannya masih utuh. Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat Tango Tuoba di tanah tidak jauh. Dia menekuk jari, dan sinar hijau tiba-tiba masuk ke tubuh Tango Tuoba. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar hebat. Saat berikutnya, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba naik ke langit. Bayangan ilusi ini langsung menuju ke langit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sedangkan Mileye berbaring lurus di tanah, matanya kosong. Mata Mileye perlahan tertutup. Dewa lantai 2 sudah pergi. Pergi dengan membawa aturan Tao-nya. Namun, itu akan kembali, karena aturan Tao itu hanya bisa membiarkannya keluar untuk sementara. Tubuh aslinya masih dikurung di lantai 2, tubuh aslinya masih ada, pasti akan kembali. Hanya saja dia masih sedikit khawatir, karena dari sudut pandang dirasuki Dewa Besar lantai 2, Dewa Besar lantai 2 benar-benar bukan orang baik. Bukan saja bukan orang yang baik, dia hanyalah pria mesum yang gila. Karena pada saat-saat tertentu, dia sudah merasa pihak lain sudah berniat membunuhnya. Meskipun pada akhirnya tidak melakukannya, itu pasti karena di hadapan wanita misterius dan menara penjara alam. Kalau tidak, Mileye akan mati ratusan kali lebih awal. Jika orang ini keluar, masalah yang besar akan terjadi. Mileye menggelengkan kepalanya, alih-alih memikirkan Dewa Agung di lantai 2 yang entah kemana, dia perlahan bangkit. Pada saat ini, Nadia Jiang buru-buru berjalan ke arahnya dan mendukungnya. Mileye berkata dengan lembut, pergi mengambil alih pengejaran sisa-sisa prajurit negara Chu yang dikalahkan, serahkan di sini padaku. Ketika kavaleri api hitam dihancurkan, kavaleri negara Chu sudah mulai melarikan diri, dan dunia kegelapan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mileye sedikit lemah, kali ini kavaleri negara Chu dipukul dengan keras, seperti burung yang ketakutan dan melarikan diri. Ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan emas bagi kerajaan Jiang. Jika tidak mengejar untuk mengalahkan total, ketika mereka bangkit kembali, itu akan menjadi masalah besar. Jangan lewatkan kesempatan ini. Nadia Jiang mengangguk, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Nadia Jiang mengorganisir prajurit kerajaan Jiang yang masih bertempur di lapangan, dan kemudian diusir. Mileye berjalan perlahan ke depan Tango Tuoba. Pada saat ini,
Meskipun Tango Tuoba tampak menyedihkan, auranya masih ada. Inilah sebabnya dia memberikan aturan Tao kepada dewa di lantai 2 sebelumnya. Untuk selamatkan Tango Tuoba. Kemudian dia memberikannya aturan Tao dan membiarkannya pergi. Jika dia tidak setuju, tidak mungkin dewa lantai 2 meninggalkan menara penjara alam, karena aturan Tao dapat menekannya dan mencegahnya keluar dari menara. Dan memberikan aturan Tao kepada dewa di lantai 2, Mileye akan lebih berbahaya. Jika pria itu tidak pernah kembali, dia pasti akan dipukuli oleh wanita misterius. Mileye tidak memikirkan Dewa Agung di lantai 2 yang tidak tahu sedang pergi kemana. Dia perlahan berjongkok di depan Tango Tuoba, menatap wanita di depannya, hatinya cukup rumit. Sebelumnya, jika Tango Tuoba tidak menggunakan perisai guntur itu, dia mungkin telah dibunuh oleh Munadili dalam satu pukulan. Munadili, Akademi Changmu. Mileye mengepalkan tangan kanannya perlahan, dia masih meremehkan tekad Akademi Changmu. Semakin kuat dia, semakin keras Akademi Changmu akan mencoba membunuhnya. Antara dia dan Akademi Changmu, kalau tidak ada pihak yang mati, tidak akan menyerah. Pada saat ini, tangan kanan Tango Tuoba sedikit gemetar, dan Mileye buru-buru mengangkatnya. Perlahan-lahan, Tango Tuoba membuka matanya perlahan. Ketika dia melihat Mileye, dia tertegun, "Apakah kamu mati juga?" Mileye mengangguk, "Ya, aku di sini untuk menemanimu." Tango Tuoba tertegun, lalu berkata, "Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu..." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menoleh dan meliriknya. Saat berikutnya, dia menatap Mileye dengan marah, "Kamu ingin mati?" Mileye terkekeh, "Bercanda denganmu, rasanya segar." Tango Tuoba melirik Mileye, "Kenapa aku tidak mati?" Mileye berkata, "Tembakan senior." Saat dia mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan bertanya lagi, "Sebelumnya, mengapa kamu berdiri di depanku seperti itu? Kamu akan mati." Tango Tuoba berkata dengan lembut, "Jika aku tahu aku akan mati, aku tidak akan melakukannya." Mendengar ini, tubuh Mileye membeku, dan untuk sesaat, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, sedikit kehilangan, sedikit mencela diri sendiri. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tidak wajar. "Oh." Tango Tuoba melirik Mileye, dia melepaskan diri dari pelukan Mileye, berdiri dengan enggan, dan berjalan menuju tidak jauh dengan wajah tanpa ekspresi. Segera, Tango Tuoba berjalan pergi dengan kavaleri kerajaan Ning yang tersisa. Pada saat ini, Benetmo tiba terlatih-tatih di depan Mileye, dan tangan kanannya dengan ringan menekan Mileye yang agak bingung. "Bandit Ye, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura?" Mileye menghadapi Benetmo dengan wajah bingung. Benetmo menggelengkan kepalanya. "Bandit Ye, orang datang dari ribuan mil untuk membantu, siapa yang dia lihat? Apakah kerajaan Jiang? Jika bukan karena keberadaanmu, kerajaan Ning tidak akan datang untuk membantu kerajaan Jiang. Selain itu, kalian berdua terlihat memiliki hubungan. Aku yakin Raja Tuoba ini datang untukmu." Setelah berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. "Untuk pertanyaanmu sebelumnya, tolong pikirkan baik-baik, itu Master Alam Arhon, Master seperti itu, dengan kebijaksanaan Raja Tuoba, apa dia tidak akan tahu kengerian Munadili? Dia berdiri di depan kamu dan telah bersiap untuk yang terburuk." Mileye membeku di tempat, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menendang pantat Benetmo, "Kenapa tidak bilang lebih cepat?" Setelah berbicara, dia menghilang di kejauhan. Di tanah tidak jauh, Benetmo berbaring di tanah, memegang pantatnya erat-erat di tangannya dan berteriak, "Kamu tidak bertanya." Bersambung.